remaja itu kebanyakan, mohon maaf, yang sifatnya rekreatif. Nah, difasilitasi rekreasi, difasilitasi olahraga, difasilitasi, mohon maaf, musik. Itu yang kadang kita sering memarahi itu dalam hal musik gitu ya. Kadang mohon maaf, remaja di masjid kok main piano maunya, di masjid main gitaran, di masjid main apa ini, mungkin suling itu, main biola. Itu padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ketika mengajak Muhammadiyah itu seperti biola itu. Jadi pada intinya kita membawa ke arah yang disenangi remaja. Remaja itu senangnya juga, mohon maaf, makan-makan, Pak. Difasilitasi. Kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan wakaf progresif masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait masjid ini, wakaf ya, terkait wakaf. Ini kan salah satu filantropi, itu wakaf berhenti ataupun diam. Ya. Saya sangat mengapresiasi ya, umat atau warga Muhammadiyah, itu luar biasa. Di dalam ghirah berwakafnya, itu luar biasa. Ada wakaf yang sudah langsung dengan bangunan, wakaf dengan bangunannya langsung diwakafkan. Kita di sebelah kita ada ya yang wakaf kepada Muhammadiyah, itu nilainya kan luar biasa. Kalau di pinggir jalan ini sudah tanahnya luas, kemudian bangunannya juga langsung didirikan beliau sendiri yang wakif, kemudian diwakafkan. Itu luar biasa, bangunan dan juga tanah wakafnya. Nah, ini yang menjadi kegembiraan kita di Muhammadiyah, ghirah berwakaf itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mendapat cerita dari Pak Jamaang itu, Tapak Suci. Beliau dulu kepala SMA Muhammadiyah 4. Jadi beliau senantiasa merayu agar tanah itu dibeli. Jadi tanah yang berdekatan dengan sekolah itu, jadi untuk pengembangan sekolahnya beliau ingin membeli tanah itu. Tapi ternyata alot, tidak mau dijual. Tidak mau dijual, tanah itu enggak kerso dijual. Masya Allah, dengan kehendak Allah ternyata tidak dijual, malah diwakafkan. Akhirnya diwakafkan untuk SMA Muhammadiyah 4 yang sekarang menjadi gedung aula yang luasnya menurut beliau itu 800 meter. Sekarang sudah di tingkat lantai 2. Itu luar biasa, tanah yang memang kita harapkan bisa untuk mengembangkan amal usaha kita dengan membeli, tidak mau dibeli, akhirnya malah diwakafkan. Nah, itulah ghirah wakaf di Muhammadiyah khususnya itu luar biasa. Banyak pimpinan juga yang alhamdulillah ya, kita tidak berharap ya bahwa pimpinan sebenarnya ya tentu dengan umur yang ya sudah sepuh, tapi kemudian ketika sedo akhirnya ahli warisnya tidak kemudian meminta tanah itu dibagi, tidak meminta tanah itu dibagi kepada ahli-ahli warisnya. Banyak kemudian yang diwakafkan. Kita pernah mendengar Pak Muhammad Muqaddas itu beliau mewakafkan harta bendanya. Kemudian juga Pak Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif itu beliau juga wakaf, bahkan wakaf ininya ya, dalamnya diwakafkan itu. Dan kemarin kita juga mendapatkan viral sebuah masjid yang kalau nggak salah di dekat Masjid Agung itu ke barat, kemudian ke selatan itu ada perempatan, ada masjid baru itu,
menurut informasi itu tanahnya dulu menjadi wakaf tanah dari Prof. Yunahar Ilyas gitu. Dan sekarang sudah dibangun masjid. Hiroh wakaf luar biasa di Muhammadiyah, sehingga Bapak Ibu, saya kira ini menjadi kebiasaan yang tentu kita hidup-hidupkan, habitual untuk berwakaf ini. Dan insya Allah memang karena kedalaman di dalam pengamalan ajaran agama, ya. Orang yang berwakaf tentu sudah istilahnya, ya. Tidak ada yang namanya harta, kan tidak akan dibawa mati, ya. Justru amal jariah dari harta itu, dari yang diwakafkan itu, yang kemudian terus menerus menjadi amal solihnya. Maka di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 itu seorang hamba minta, Al-Munafikun ayat 10 minta diberi waktu untuk hidup, untuk kembali hidup. Tapi tidak untuk kemudian sholat, tidak untuk diberikan kesempatan untuk haji, ataupun untuk kemudian amal ibadah yang lainnya. Tapi ya Allah, diberilah kami kesempatan untuk bersedekah, ya. Bersedekah karena apa? Karena amalnya terus menerus. Nah, inilah salah satu sedekahnya adalah melalui wakaf. Nah, ini sudah ada undang-undangnya Bapak Ibu. Wakaf ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ya. Jadi sudah ada undang-undangnya. Ini negara sudah melindungi bagaimana hak asasi manusia yang bersedekah melalui filantropi wakaf ini. Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, inilah bedanya definisi wakaf dahulu dengan wakaf sekarang yang ada di dalam undang-undang. Kalau dulu itu dimanfaatkan selamanya, ya, terus menerus, pokoknya sampai akhir hayat. Sekarang itu wakaf itu untuk jangka waktu tertentu juga bisa. Jadi jangka waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu, ya. Dan seterusnya itu bisa. Dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi inilah yang membedakan wakaf dulu yang menjadi definisi sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu adalah jangka waktunya selamanya. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 41 ini bisa dalam jangka waktu tertentu. Jadi Bapak Ibu yang kagungan dalam umpamanya, ya, yang di rumah kok disewakan, kira-kira ini tidak kok nyatanya nganggur saja, daripada nganggur itu diwakafkan, diwakafkan dalam jangka waktu tidak apa-apa, ya, diwakafkan dalam jangka waktu tertentu gitu. Ya, tapi kalau umpamanya sudahlah, daripada jangka waktu tertentu diwakafkan seterusnya, ya alhamdulillah kalau mau diwakafkan seterusnya. Seperti ini, mohon maaf, di kebun dakwah Muhammadiyah di Nitian. Bapak Ibu sampun nate tindak kebun dakwah Muhammadiyah di Nitian? Di Jalan Nitian itu sitinya atau tanahnya kagungannya Bu siapa? Bu Sumirah Hatun, nggih. Bu Hajah Sumirah Hatun, nggih. Itu juga diwakafkan, istilahnya dipinjamkan atau diwakafkan itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi belum diwakafkan, itu dimanfaatkan silahkan untuk Muhammadiyah, dan sekarang dimanfaatkan oleh PDM Kota untuk kebun dakwah, ditanami tanaman, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk umat.
Nah ini wakaf. Kemudian nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi di Muhammadiyah ada nazir Muhammadiyah. Ada nazir Muhammadiyah. Alhamdulillah ini Bapak Ibu, kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu nazir Muhammadiyah itu yang paling banyak menerima wakaf. Ya, baik itu tanah wakaf ataupun yang lainnya itu diterima oleh nazir Muhammadiyah. Dulu itu nazirnya ada mulai dari cabang, dari daerah, kemudian sampai dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah itulah nazir wakaf. Kemudian berikutnya ini yang menyangkut harta benda wakaf juga berkembang. Kalau dulu harta benda wakaf itu harta benda yang tidak bergerak, yaitu tanah. Nah sekarang sudah luas. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat. Jadi tidak hanya tahan lama, tapi atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakaf. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya harta wakaf ini ya itu tidak hanya tanah. Nah, barangkali persepsinya kan dulu kalau kita berwakaf pasti tanah. Dan kebanyakan ketika berwakaf tanah itu diniatkan untuk masjid. Nah ini. Nah ini diniatkan untuk masjid. Karena alasannya ini. Karena alasannya apa? Rasulullah itu ketika hijrah itu kemudian membangun masjid, sehingga kemudian banyak wakif itu mewakafkan tanahnya untuk masjid. Nih, alasannya seperti itu. Dan alasan yang kedua, kalau masjid itu jelas akan langsung mendapatkan pahalanya orang yang ibadah itu. Pahalanya orang yang beribadah di masjid itu. Kalau tidak untuk masjid khawatir untuk hal-hal yang tidak dalam kerangka ibadah kepada Allah. Nah ini salah seorang penulis sejarah Rasul Al-Mubarakfuri ini menulis bahwa masjid bukanlah hanya tempat melaksanakan sholat. Masjid adalah universitas tempat kaum muslimin menggali ilmu dan ajaran-ajaran Islam. Nih, Bapak Ibu, kalau dulu mohon maaf masjid itu sebagai tempat untuk sholat itu sebenarnya sudah ketinggalan ya. Di zaman Rasul pun masjid tidak hanya untuk sholat. Jadi ini sebagai universitas ya, universitas. Tempat kaum muslimin menggali ilmu. Adakah masjid yang mempunyai universitas? Bapak Ibu di DIY tidak ada ya. Universitas punya masjid itu ada. Tapi kalau masjid punya universitas jarang, ya, jarang. Masjid Syuhada yang sudah punya universitas ya kan? Masjid Syuhadanya kan dibangun dulu. Ya, kemudian membangun sekolah SD, SMP, SMA, kemudian juga ada sekolah tinggi kalau nggak salah ya, sekolah tinggi Masjid Syuhada. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal, kemudian membangun sekolah-sekolah itu. Nah itu masjid membangun sekolah-sekolah, membangun kampus, membangun universitas. Itulah sudah perluasan fungsi masjid. Kemudian masjid adalah tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa yang beraneka ragam, lalu mereka berpadu dan bersatu padahal sebelumnya mereka dipisahkan dengan perbedaan kesukuan dan peperangan. Masjid adalah basis untuk memanage segala urusan dan melakukan mobilisasi. Setuju mboten iki? Ini Al-Mubarakfuri ini ya. Nah, jadi masjid itu sebagai
tempat untuk memanage segala urusan, melakukan mobilisasi. Termasuk politik boleh enggak? Boleh. Jadi untuk pengetahuan, untuk pemahaman itu silahkan pemahaman ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya di masjid itu melakukan upaya-upaya pencerahan kepada umat. Yang enggak boleh kan politik praktisnya ya. Yang enggak boleh itu politik praktisnya menyebut nama umpamanya kemudian memilih itu yang enggak boleh. Tapi yang boleh dalam hal pengetahuan, pembinaan, kemudian dalam hal upaya bagaimana umat itu memanage segala urusannya itu di masjid itu memang menjadi tempatnya, menjadi basisnya. Nah kemudian yang ketiga, ini masjid pun adalah parlemen, tempat dilangsungkannya musyawarah legislasi dan eksekusi. Nah ini, jadi kalau kemudian musyawarah-musyawarah memang baiknya dilakukan di masjid-masjid itu akan lebih ya tempat ibadah kan, jangan sampai kemudian dikotori dengan niat-niat yang tidak baik. Ya. Jadi kalau musyawarah-musyawarah masalah umat itu kemudian dilaksanakan di masjid tentu akan menjadi masalah yang insya Allah semuanya dilakukan dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kemudian umat banyak mewakafkan ke masjid? Karena salah satunya ini juga hadis Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, ini bahkan hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan rumah seperti itu di surga. Membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang membangun masjid, maka insya Allah akan dibangunkan bangunan itu, bangunan rumah di surga insya Allah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita tidak bisa wakaf, ya, wakaf tanah, wakaf bangunan masjid, minimal kita mewakafkan diri kita untuk masjid-masjid kita, jadi wakaf sosial kita untuk masjid. Nah ini disertasi saya sudah ditulis, sudah dibukukan, Bapak Ibu, ini sudah dicetak. Alhamdulillah kemarin sudah masuk ke cetak keempat, cetak keempat dari Wakaf Progresif Masjid Jogokarian Yogyakarta ini sudah dicetak. Kalau Bapak Ibu ngersake, monggo sekalian tindak ke Jogokarian saja, karena saya menitipkan buku ini langsung ke Pak Jazir ASP ini, beliau Dewan Syuro Masjid Jogokarian. Alhamdulillah kok membantu juga di dalam share terkait buku ini, Wakaf Progresif Masjid Jogokarian. Ini pengantarnya ada Pak Jazir, kemudian ada Ketua DIY Pak Prof. Muhammad. Nah, kenapa kemudian menjadi wakaf Masjid Indonesia ini stigmanya belum bagus? Karena rata-rata 75% wakaf tanah itu hanya untuk masjid. Dan pemahaman kita, masjid itu tempat untuk ibadah, untuk vertikal kepada Allah, untuk ibadah. Kemarin Bapak Ibu mendapatkan share-sharean, ada share-sharean itu seseorang, saya juga nggak tahu siapa namanya itu, sambil mengendarai kendaraan, beliau menyampaikan, bongkar saja itu pintu gerbang masjid. Masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu dibongkar pintu gerbangnya. Supaya apa? Supaya aksesnya itu lebih mudah. Orang ke masjid itu lebih mudah. Baik itu mau lenggang ataupun mau ibadah, mau istirahat, itu lebih mudah. Jadi jangan sampai masjid itu
akses ke masuk saja sulit ya. Apalagi nun sewu, ada juga mohon maaf masjid yang digembok. Masjid kok digembok ini ya mohon kalau umpamanya untuk pengamanan saya kira sekarang sudah ada nggih. Ada CCTV ya. Untuk pengamanan ada CCTV. Bahkan kalau di Jogokarian itu kalau barang hilang itu diganti utuh. Diganti sama itu kalau di Jogokarian. Kalau di masjid kami belum berani karena infaknya juga belum besar itu. Yang viral tadi minta pintu gerbang masjid yang terutama yang berada di tepi-tepi jalan itu agar dibuka supaya mudah aksesnya. Jadi mobil-mobil itu masuk dengan mudahnya, kemudian para jamaah juga ketika memasuki masjid, masjidnya tidak dikunci. Mohon izin kalau ada masih Bapak Ibu sebagai ketua takmir masjid, mohon masjidnya tidak dikunci nggih. Tidak dikunci ya. Kalau ditutup silahkan, tapi tidak dikunci. Saya sering juga umpamanya mohon maaf ketika monitoring gitu, mampir masjid, kemudian duha umpamanya mau duha, ya pintunya ditutup, tapi ketika dibuka masih bisa masuk. Nggak apa-apa kalau masih bisa. Tapi kalau kemudian digembok atau dikunci, ya sudah kita akhirnya ya sholatnya di teras kadang seperti itu yang kadang kurang nyaman. Nah ini menjadi perhatian kita. Saya ini ya di jalan, kalau nggak salah jalan apa itu ya? Itu di Bantul itu. Sekarang luar biasa, halamannya sudah jadi luas. Itu Masjid Muhammadiyah, kalau masjid apa saya lupa itu di Serandakan ya. Itu tanahnya luas sehingga kemudian akses mobil-mobil banyak yang kemudian parkir dan sholat di masjid ini. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, monggo masjid-masjid kita jangan digembok, jangan dikunci. Bahkan kalau di Jogokarian itu malam pun lampunya itu tidak dimatikan. Ya, lampunya tidak dimatikan karena apa? Karena biar mungkin ada remaja-remaja yang mau diskusi, yang mau kemudian mungkin memanfaatkan ya penerangan itu untuk ya berdiskusi di masjid, berdialog di masjid, bahkan beriktikaf itu tidak takut juga. Jadi masjidnya gelap, apalagi mohon maaf mungkin di pinggir kuburan, di pinggir kuburan, akhirnya masuk ke masjid aja takut gitu. Padahal disitulah kita bisa tenang di masjid. Jadi masjid itu terang benderang. Kalau di Madinah, di Mekah ya, kalau nggak salah lampunya juga nyala terus ya. Kalau di sana, karena memang listriknya luar biasa. Listriknya tidak bayar itu ya. Jadi di sana itu 24 jam. Kalau kita kadang hemat listrik gitu ya, hemat listrik gitu. Intinya bahwa siapapun bisa memanfaatkan akses masjid itu baik pagi, siang maupun malam. Seperti itu intinya bahwa malam pun siapapun bisa mengakses masjid. Dan mohon maaf kalau bisa masjid sekarang itu sudah dipasang wifi nggih, Bapak Ibu. Ada yang masjidnya belum pasang wifi? Kalau belum, monggo masjid harus sudah dipasang wifi, nggih. Dipasang wifi agar aksesnya bisa mudah, remaja-remaja bisa mudah. Kita arahkan. Kalau di masjid ya tentu insya Allah mereka memanfaatkan wifi-nya untuk hal-hal yang positif. Inilah yang menjadi problematika layanan publik kita di masjid itu hanya untuk ibadah mahdhah, kemudian belum ada standar layanan tadi, jadi belum serempak ketika masjid itu harus dibuka ya dibuka semuanya. Kemudian bagaimana, mohon maaf ini, terutama layanan bagi lansia, bagi disabilitas, bagi kelompok rentan,
ini kita belum maksimal. Termasuk di tempat fasilitas umum itu harusnya juga ada layanan seperti itu, ramah lansia. Ini di PWM sebenarnya belum ramah lansia ini. Bapak Ibu yang naik, yang sepuh bagaimana ini naiknya tadi? Ya, kan dengan ini ya. Ya, dengan merambat-rambat ya Bu ya. Ya, harusnya memang itu harus ada ya. Kalau bisa pakai lift, pakai eskalator ya itu. Kemudian ini pakai ini apa selasar. Jadi selasarnya ketika nanti pakai kursi roda itu bisa masuk ke ruang, itu harus bisa diberikan akses kursi roda ke ruang pertemuan, termasuk ke masjid. Alhamdulillah kalau di masjid kita, masjidnya itu sudah ada untuk selasar kursi roda. Jalan untuk kursi roda sudah ada. Tapi kalau kita ini di ruang pertemuan, ini kan belum ada ini. Belum ada. Itu jadi ketika nanti yang sepuh-sepuh mau tindak ke ruang pertemuan ini tidak bisa. Masjid saya juga seperti itu Bu, Bapak. Jadi saya kan masjidnya untuk sholatnya di atas, di lantai 2. Yang di bawah untuk ruang pertemuan. Di bawah untuk pengajian, ruang pertemuan, untuk kegiatan-kegiatan. Yang menjadi hambatan, ketika yang sepuh-sepuh mau ke atas, itu ya sudah nggak bisa. Maka kita fasilitasi akhirnya yang bawah pun ketika Jumatan saja. Ketika Jumatan kita gelar yang bawah untuk aulanya itu untuk sholat yang lansia, yang rentan. Nah, yang atas untuk yang muda-muda. Saya pernah tanya untuk membuat lift, ya lift ini. Ternyata itu lift itu sampai 250 juta. Ini membuat lift. Ada yang 50 juta, tapi ya kurang representatif, kurang bagus. Kemudian yang besar lagi adalah, mohon maaf, terkait listriknya. Nah, ini listrik ini juga berat. Termasuk eskalator itu, wah, itu biayanya cukup besar. Sehingga sampai sekarang masjid-masjid yang berada di lantai 2 ini mengalami kesulitan. Ini belum ada standar layanan untuk yang ramah lansia, kemudian ramah difabel ini ya, difabel. Kemudian yang menjadi problematika adalah termasuk juga pengelola atau nazir. Kita belum standar, maksudnya kompetensinya, pengetahuan maupun manajemennya itu belum sama, belum baik itu. Kemudian juga kurangnya digitalisasi dan inovasi di masjid. Nah, harusnya seperti ini Bapak Ibu yang kami hormati. Ini seluruh layanan publik ya, fasilitas umum harusnya menerapkan seperti ini. Ada kemudian guiding block gitu ya. Nah, ini untuk mereka yang tunanetra. Yang tunanetra itu jalannya seperti ini. Harus pakai keramik khusus ya. Keramik khusus. Itu yang tunanetra itu harus pakai keramik khusus. Itu sehingga bisa berjalan langsung ke tempatnya. Umpamanya ke masjid ya, kemudian bisa ke masjid. Ini harus ada guiding block ya. Blok istilahnya untuk membimbing sampai ke fasilitas tersebut. Kemudian ada area parkir khusus ini. Ya, jadi harus disediakan area parkir khusus. Untuk apa? Ya untuk kemudian jangan sampai terlalu jauh. Kalau tidak diberikan parkir khusus, itu parkirnya kasihan. Jauh, harusnya didekatkan di masjid, itu ternyata tidak ada parkir khusus, maka karena sudah penuh parkirnya menjauh dari masjid. Itu sangat disayangkan. Jadi harus ada ini area parkir khusus yang didekatkan dengan layanan itu. Kemudian juga harus
ini ada jalur landai dan pegangan rambat ini. Ya, pegangan ini dengan tralis ya, ini apa ini dengan besi itu naik dan ini untuk naiknya ini Bapak Ibu itu tidak boleh lebih dari 25 derajat. Tidak boleh lebih dari 25, harus di bawah 25 derajat supaya apa? Supaya mudah mengaksesnya ketika ada pakai kursi roda, kemudian memudahkan untuk mendorong. Kalau terlalu tinggi kan kasihan mendorongnya. Ini harus di bawah 25%. Nah, syukur kalau ada lift khusus ini. Untuk lansia, untuk difabel itu ada lift khusus. Kemudian pintu juga mudah diakses. Nah, ini bedanya pintu bagi yang mohon maaf kaum rentan dengan yang bukan. Itu pintunya adalah pintu geser. Pintu geser. Jadi ada pintu khusus untuk para difabel ini ataupun lansia, mohon maaf ini lansia itu geser. Kalau yang model begini itu rawan. Ya. Kadang juga nggak tahu apakah keluar, mendorongnya keluar atau mendorongnya ke dalam. Itu juga. Tapi kalau geser itu mudah menggesernya, kemudian tinggal masuk. Itu harus seperti itu. Kemudian juga selasarnya ini mudah diakses. Nah, harus ada di masjid juga ini ada kursi tunggu ya, mungkin ketika mau berwudu, kemudian mohon maaf berwudunya lama, ya, antri, itu harus difasilitasi kursi tunggu bagi kelompok rentan atau prioritas ini. Ya, kemudian juga ruang tunggu ini, kalau di masjid mungkin ada BMT-nya, ada loket khusus mungkin ya, loket khusus BMT ini. Ini karena ini secara keseluruhan, ini loket khusus. Kemudian juga ada toilet khusus. Beda ya, toilet khusus difabel ataupun kelompok rentan yang lansia juga itu memang berbeda dengan toilet yang biasa dipakai. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Kita masih punya problem. Di masjid, saya kira belum banyak ya Bapak Ibu yang punya guiding block. Belum banyak. Area parkir khusus, ini juga belum punya. Kemudian jalur landai ini tadi, yang selasar landai dengan pegangan rambat ini juga belum banyak ini. Ini kebetulan saya walaupun belum lansia, tapi diamanai sebagai pengurus komisi daerah lansia, pengurus Komda lansia, makanya mendorong masjid-masjid itu agar juga memiliki fasilitas-fasilitas ini. Kemudian di masjid juga disediakan ini, kalau bisa ada kursi roda, ada krek, kursi roda, krek, kemudian apa lagi biasanya itu? Ini apa alat bantu, gitu ya. Kenapa harus disiapkan kursi roda? Karena ada kejadian juga di masjid, itu kemudian ya jatuh, pingsan. Nah, kalau tidak disediakan kursi roda ini kesulitan, maka harus disiapkan kursi roda. Kemudian juga kreknya itu juga disiapkan di masjid. Di masjid juga belum ada toilet khusus. Kita sudah ada ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Tapi bukan, ya di pojok itu sebenarnya bukan khusus, karena kalau nggak salah masih bukaan seperti ini, dorong, ya dorong tarik itu bukan geser. Kemudian juga nanti berbeda, termasuk ininya untuk kamar mandi pegangannya, ya. Kemudian apa ini klosetnya itu harus ada, kemudian pegangannya itu harus ada itu jadi harus ada. Kemudian yang memudahkan juga termasuk ini apa keran itu juga dibuat yang betul-betul mudah untuk kelompok kaum rentan. Jadi kaum rentan itu disabilitas,
baik itu tunarungu, tunanetra, kemudian juga termasuk diantaranya juga yang lansia dan anak-anak. Itu masuk pada kelompok rentan. Lansia kelompok rentan, anak-anak juga kelompok rentan. Rentan tadi, rentan jatuh, rentan adanya bahaya. Kemudian yang tidak kita punyai juga, mohon maaf, ini adalah alat bantu tunarungu. Alat bantu tunarungu dan termasuk orang yang memberikan isyarat. Bapak Ibu, kalau mohon maaf ya, mereka yang tunarungu, kalau Jumatan itu bagaimana mendengarkannya? Yang saya loh di masjid-masjid. Kalau kemudian yang tunarungu itu mendengarkan khutbah, itu bagaimana mendengarkannya kalau tidak ada yang memberikan isyarat? Masjid belum ada yang punya orang yang ini memberikan isyarat itu. Ya alhamdulillah kita sehat semua, kita sehat semua. Tapi kan perlu yang tunanetra, insya Allah bisa mendengarkan. Kalau yang tunanetra bisa mendengarkan khutbah. Tapi kalau yang tunarungu itu bagaimana kemudian mendengarkan khutbahnya? Dari mana? Tidak membawa alat bantu dengar, kemudian masjid juga tidak menyediakan alat bantu dengar, dan juga tidak menyiapkan ini yang isyarat ini. Nah, inilah yang memang perlu kita dorong. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya ini ternyata sudah terbatas ini, saya langsung pada intinya bahwa wakaf progresif ini pada pola intensifikasi. Apa pola intensifikasi? Yaitu mengoptimalkan lahan yang ada dengan membuat tingkat bangunan tersebut sehingga pemanfaatannya melebihi apa yang diharapkan wakif. Jadi di masjid-masjid sudah banyak yang tanahnya umpamanya hanya 200 meter, bangunan masjidnya hanya 100 meter, kemudian akhirnya bangunan masjid yang hanya 1 lantai kemudian ditingkat menjadi 2 lantai. Itu pola intensifikasi. Dulu Masjid Jogokarian juga seperti itu. Hanya 1 lantai, kemudian sekarang sudah ditingkat menjadi 3 lantai. Di masjid kami juga seperti itu, dulu 2 lantai, sekarang alhamdulillah menjadi 3 lantai. Itu adalah pola intensifikasi. Lahannya tetap, tapi kemudian bisa dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah pola ekstensifikasi. Itu adalah dengan memperluas lahan. Banyak kemudian membeli lahan yang berada di sampingnya ini. Yang alhamdulillah saya kebetulan di BPH PKU Kota Gede itu ya memperluasnya dengan membeli di sampingnya. Ini masih ada yang belum bisa terbeli, yang memang punya tanah itu sampai sekarang belum mau menjual. Belum mau menjual, padahal itu sangat strategis sekali untuk PKU. Itu sampai sekarang diiming-imingi belum mau dijual. Mudah-mudahan ya seperti tadi ya, kalau tidak mau dijual diwakafkan. Ditungani gitu, supaya diwakafkan ataupun dijual. Nah, ini termasuk ini wakaf uang, ini kita belum sampai mengarah ke wakaf uang, padahal potensinya adalah 180 triliun. Kita belum memiliki wakaf uang. Di BDW ya sudah membuka. BDW sudah membuka wakaf uang untuk Muhammadiyah. Monggo Bapak Ibu bisa berwakaf di BDW untuk Muhammadiyah. Jadi wakaf uang itu seperti dana abadi. Nanti yang dimanfaatkan itu adalah semacam kalau bagi hasilnya itu yang kemudian dikelola. Jadi hartanya harus tetap, harus 1 juta, wakaf 1 juta itu harus tetap 1 juta. Kemudian nanti yang dimanfaatkan adalah bagi hasil dari 1 juta tersebut. Nah, inilah yang membedakan wakaf sebelum 2004. Kalau dulu itu adalah tanah, bangunan, rumah, kemudian benda-benda tidak bergerak. Kalau sekarang itu wakaf itu bisa benda bergerak. Itu selain uang itu ada alat transportasi, motor, sepeda. Silahkan Bapak Ibu yang kagungan itu bisa diwakafkan.
kemudian ada mesin, ada logam, ada batu mulia, hak intelektual ini juga bisa wakaf, hak sewa, hak atas benda yang memiliki manfaat jangka panjang, kemudian ada yang namanya benda bergerak uang, yaitu wakaf uang dan surat berharga lainnya. Ini tantangannya, kita memiliki 75% tanah wakaf yang untuk masjid, itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Monggo Bapak Ibu, ini kita untuk merubah mindset kita ya, bahwa wakaf itu jangan hanya untuk masjid. Silahkan Bapak Ibu wakaf untuk kos-kosan juga boleh. Ya, wakaf untuk apartemen, apalagi wakaf untuk hotel, silahkan itu. Jadi jangan hanya untuk tanah, kasihan. Nazirnya itu mengelolanya, membangunnya juga butuh dana, tapi kemudian istilahnya manajemen untuk ekonominya itu, mohon maaf, di masjid kadang kurang produktif. Kalau bisa silakan tanah-tanah wakaf itu untuk apartemen, untuk kos-kosan, untuk ya sekarang ada juga yang ini ya, pom bensin, supermarket, itu silahkan. Ini teknologi digital. Ini teorinya saya yang diambil dari teori Pak Kunto Wijoyo, intinya humanisasi, liberasi, dan transendensi. Terkait regenerasi, Bapak, ini ya, regenerasi masjid, pengurus takmir maupun remaja-remajanya. Memang kita polakan Bapak Ibu bahwa remaja harus difasilitasi, baik itu kegiatan mulai dari organisasi maupun kegiatan-kegiatannya. Remaja berbeda dengan para orang tua, itu karena memang karakternya ya, dari sifat kebutuhan juga sangat berbeda. Jadi yang difasilitasi remaja itu kebanyakan, mohon maaf, yang sifatnya rekreatif. Difasilitasi rekreasi, difasilitasi olahraga, difasilitasi, mohon maaf, musik. Itu yang kadang kita sering memarahi itu dalam hal musik gitu ya. Kadang mohon maaf, remaja di masjid kok main piano maunya, di masjid main gitaran, di masjid main mungkin suling itu, main biola. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ketika mengajak Muhammadiyah itu seperti biola itu. Jadi pada intinya kita membawa ke arah yang disenangi remaja. Remaja itu senangnya juga, mohon maaf, makan-makan, Pak. Difasilitasi makan-makan. Jadi kalau rapat itu baiknya mungkin ada ya itu tadi makan. Itu makannya juga tidak hanya makan biasa. Makannya ya makan sate, makan bakmi, makan yang ya mereka mungkin yang variasi. Itu yang bervariasi itu anak memang harus difasilitasi. Kalau maunya belum, sudah difasilitasi kok tapi ternyata belum, ya bersabar. Nanti pada waktunya insya Allah juga akan mereka akan ke masjid, memanfaatkan masjid itu. Tapi intinya kita punya metode di dalam ini, termasuk WiFi, Bapak Ibu, itu harus difasilitasi. WiFi itu silahkan kepada remaja untuk mengakses WiFi. Di tempat kami silahkan remaja itu, kalau di rumah kan mungkin tidak punya ini ya, WiFi-nya tidak ada itu. Maka mereka ke masjid untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah itu di masjid. Jadi akses WiFi, akses olahraga, rekreasi, kemudian makan-makan itu difasilitasi. Maka di Kalimantan itu masjid ada yang kemudian namanya 3M. 3M, ada masjid dengan sebuah branding 3M, masjid makan-makan. Jadi di masjid makan-makan, maunya difasilitasi, mau makan di masjid, mau kemudian kopi, mau
di masjid. Nggih, saya kira itu Bapak. Nggih. Jadi tidak usah istilahnya menyerah insyaallah. Terus kemudian ini terkait progresif multifungsi ini Bapak sudah luar biasa, berarti sudah dilakukan kesehatan. Kemudian yang untuk kampung enggak apa-apa Bapak. Nggih. Saya sering itu malah masjid kami itu untuk Syawalan, tapi bukan untuk Natalan ya, kalau Natalan kampung enggak. Jadi untuk Syawalan tidak hanya warga Islam saja, umat Islam, tapi umat-umat yang lain kita undang biasa. Kemudian untuk arisan juga sering masjid-masjid kami itu dimanfaatkan itu untuk rapat-rapat. Bahkan kalau umpamanya ada non-Islam kemudian memanfaatkan untuk hajatan, untuk resepsi, dipersilahkan ya, karena itu bagian dari sosial, bagian dari kemanusiaan itu ya, bukan ibadah. Jadi mereka bisa memanfaatkan masjid untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir memang itu sudah melalui pembahasan Bapak untuk wakaf berjangka itu ya. Jadi memang dulunya sudah berhenti, sudah langsung diserahkan. Tapi kemudian sebenarnya pada intinya wakaf itu kan pada kesejahteraan. Intinya pada pemanfaatan, kemaslahatan. Intinya kan seperti itu. Jadi kemaslahatan yang sesaat pun bisa. Dalam jangka waktu setahun pun itu bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Ya memang berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan sudah habis hartanya. Tapi kalau wakaf yang berjangka tadi harus tetap ada. Termasuk uang pun harus tetap utuh, tidak boleh kemudian habis. Bedanya dengan zakat, dengan infak seperti itu. Jadi kalau zakat, infak sedekah itu bisa habis, tapi kalau wakaf itu hartanya tetap dimanfaatkan fungsinya itu. Jadi seperti itu terkait pemberdayaan wakaf tersebut. Bahwa wakaf itu tidak hanya untuk ibadah mahdhah, tapi juga untuk fungsi ekonomi. Ini harus kita sosialiskan terus bagaimana wakaf itu tidak berhenti pada ibadah-ibadah mahdhah, tapi ekonomi. Tadi menggaji, memberikan beasiswa pada siswa, kepada gurunya juga untuk S2, S3. Itu kalau di Mesir itu kan banyak dari wakaf itu di Kairo itu karena adalah keberhasilan dari wakaf sehingga dibiayai mulai dari S1 sampai dengan S3 itu dibiayai. Nah, termasuk di kita juga seperti itu. Wakaf nanti tertujunya adalah pada bidang pemberdayaan ekonomi. Saya kira monggo pada Bapak Ibu untuk bisa juga mensosialisasikan kalau ada yang berwakaf jangan diarahkan ke masjid, karena masjid itu sudah banyak, insya Allah sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana kita khususnya di ekonomi harus kita maksimalkan. Sekian kurang lebihnya apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.